Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Haritsa dengan NIM 1902113134. Di sini saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri, dan namos yang berarti hukum atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, atau istilahnya seperti itu, atau lebih ke mengatur daerah kita sendiri. Kemudian di sini telah saya buat sejarahnya, namun karena panjang saya akan meringkasnya. Jadi intinya dari sejarah otonomi daerah itu, pemerintah melakukan pembentukan seperti UU nomor 1 tahun 1945, di mana undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi pemerintah ini tujuannya ingin bagaimana supaya daerah-daerah itu bisa berkembang. Dengan itulah kenapa di pemerintah melakukan pemekaran atau memberikan otonom, yaitu kekuasaan untuk mengaturnya, ya, tetapi harus sesuai dengan aturan pemerintah. Dan sejarah ini saya tengok dia lebih bagaimana cara peraturan yang ada itu bisa adil bagi seluruh daerah, sehingga daerah-daerah tersebut bisa memekarkan, maksudnya bisa memiliki otonomi sendiri. Ya, seperti yang lainnya di Aceh kan memiliki peraturan sendiri yang berbeda dari daerah-daerah lain, seperti hukum cambuk. Ya, itu adalah peraturan otonom daerah khusus. Ya, ini bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Kemudian apa itu landasan otonomi daerah tersebut apa? Pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 1945 berbunyi, pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, itu landasan hukum otonom daerah itu. Kemudian asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah dari pemerintah pusat ke daerah, pemerintah daerah. Pertama, asas desentralisasi. Apa itu? Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintah daerah. Kemudian asas dekonsentrasi. Apa itu? Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Dan pada hakikatnya hal itu tetap menjadi urusan pemerintah pusat sebenarnya. Kemudian yang ketiga, asas tugas pembantuan atau MIDI-BWM, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa, atau daerah atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, desa, atau dari pemerintah kabupaten ke kota, atau kota kepada pemerintah desa. Kemudian asas pelaksanaan otonomi daerah atau pemerintahan daerah itu apa asas-asasnya? Pertama, otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan oleh undang-undang yang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintah daerah tersebut. Kemudian otonomi nyata, yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata dan ada diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. Yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Kemudian apa itu tujuan penyelenggara otonomi? Pasti kita harus memiliki tujuan setiap daerah itu seperti apa. Dan ini dirangkup secara umum, yaitu pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan bisa pemerataan pekerjaan,
atau pemerataan pembangunan. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Jadi saling berhubungan dan saling membantu. Yang keempat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Maksudnya ya bagaimana peraturan itu bisa memberdayakan masyarakat sehingga pengangguran itu berkurang. Kemudian yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembang peran fungsi DPRD. Kemudian sasaran yang akan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah itu adalah pertama, peningkatan pelayanan publik. Tentu saja kita harus meningkatkan itu, pemerintah itu harus meningkatkan pelayanan karena untuk pengembangan kreativitas masyarakat dan aparatur pemerintah daerahnya. Kemudian yang kedua, kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan. Jadi sangat sensitif ini keuangannya. Kemudian yang ketiga, pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kemudian keempat, penciptaan ruang lebih luas bagi kemandirian daerah. Sehingga ya itulah sasaran apa yang kebijakan otonomi daerah ini bermaksud untuk apa? Untuk lebih memandirikan daerah tersebut dengan potensialnya. Kemudian prinsip-prinsipnya, ya otonomi daerah itu harus ada memiliki prinsip. Yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerintah, potensi, dan keberagamaan daerah. Yang kedua, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalinnya hubungan antar pusat dan daerah, antar daerah. Kemudian keempat, harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta dalam kabupaten kota tidak lagi wilayah administratif. Kemudian kelima, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.